Ini yang ya ini bukan pengalaman pertama menurut gua, hal-hal yang harusnya dibereskan sebagai sebuah bangsa Mas ya. Ada masalah hukum misalnya, ada masalah pelanggaran undang-undang harusnya dibereskan sebagai sebuah, ini untuk menghormati semua orang gitu loh. Bahwa semua orang itu ada konsekuensi hukumnya, kena konsekuensi hukum atas apapun yang dia lakukan gitu loh ya. Iya, kalau kayak gini polanya, ya benar. Pemilu akan kehilangan dan sebagai ajang kontestasi. Lebih jauh pertanyaan retoriknya, buat apa ada reformasi gitu loh. Kita jangan membiasakan diri untuk menyisakan masalah. Iya. Biar bangsa ini naik jalannya ke depan, nggak lagi nanti ditarik lagi ke belakang, lagi ke belakang. Gue setuju. Sudah mulai ada isu tentang hak angket. Menurut lo gimana? Hak angket apa? Hak angket. Oh, yang ke DPR itu ya, curangan pemilu soal gitu. Kalau hak angkot kan memang kita tuh selalu punya hak atas angkot. Ya, sebetulnya buat gue sih, kalau gue pendapat gue, ini pas akhir-akhir periode begini nih waktunya DPR cari muka. Kan selama ini kan DPR itu kan, maksud gue cari muka gini, ini kesempatan mereka untuk menunjukkan, gue ada kerjaan loh gitu loh. Loh kan selama ini juga ada kerjaan. Tapi kan seringnya dikritik itu katanya nggak sesuai target misalnya. Oh ya, karena DPR itu memang target pembuatan undang-undangnya masih jauh dari target Itu baru yang mendasar ya, kerjaan mendasar. Nah, kalau hal-hal yang kayak pengawasan pemerintah apa dan lain sebagainya itu kan kelihatannya sepi banget nih selama 5 tahun. Iya, karena kan kemarin dalam periodenya Pak Jokowi periode kedua ya, itu kan sebetulnya dominasi partai pengusung yang akhirnya masuk ke dalam kabinet itu kan hampir semua. Yang di luar tuh cuma PKS sama Demokrat. Semua ada di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang DPR tidak, ya mau nggak mau kan sebagai partai pengusung, dia masa mengkritik dirinya sendiri gitu loh. Iya. Tapi maksud gua ya ini waktunya di akhir ini ngasih kenangan manis lah. Kalau ada hak angket apa ini kan ada kerjaan menarik gitu loh, ada isu menarik gitu loh ya. Ya tunjukkan saja gitu. Menurut lo bisa jalan nggak? Iya kalau dari hitung-hitungan politik lo. Kalau hitung-hitungan politik agak berat ya. Agak berat ya. Agak berat. Kalau menurut lo gimana? Iya. Karena kita ngeliat pertama suasana penjelasan gua nih ya kenapa menurut gua agak berat. Suasananya kalau apa kekuatannya itu ya kira-kira bisa seimbang lah, beda dikit-dikit ya, beda tipis, beti-beti gitu. Cuma suasana sekarang itu yang didominasi oleh aura pragmatisme gitu-gitu loh, agak repot menurut gua untuk memperjuangkan hal-hal sebesar angket ini, pemilu ini. Kan sebetulnya DPR memang kan secara teoritis ya punya hak interpelasi. Ya, betul. Hak interpelasi itu hak untuk DPR bertanya kepada pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan orang banyak atau berkenaan berdampak luas di masyarakat. Ya. Kalau hak angket tuh hak untuk menyelidiki. Ya. Jadi kayaknya kalau misalnya hak angket diajuin, sudah ada asumsi pemerintah berpeluang melakukan pelanggaran undang-undang, melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu hak angket. Iya. Nanti outputnya itu nanti hak menyatakan pendapat tuh. Betul. Jadi kalau habis hak interpelasi, hak angket itu bisa dilanjutkan hak menyatakan pendapat. Pendapatnya misalnya pemerintah bersalah atau tidak. Dulu itu zaman Gus Dur tuh ya. Kejadian betul. Kan? Hak menyatakan pendapat, kemudian akhirnya nanti ke sidang umum MPR. Dan gue setuju untuk sampai pada hak angket minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR dari berbagai fraksi. Tidak boleh dari satu fraksi. Misalnya dari PDIP dengan fraksi lain gitu loh. 25 orang minimal ngajuin. Setelah diajuin ke pimpinan DPR, nanti pimpinan DPR tuh akan membuat sidang paripurna. Terima nggak nih? Diterima nggak nih? Sidang paripurna itu minimal dihadiri oleh setengah lebih. Dan diterima atau tidak minimal disetujui oleh setengah lebih dari yang hadir. Gitu. Nah kalau hitung-hitungannya kan sekarang hampir semua katakanlah partai ya udah kesana ya. Udah. Kalau kita hitung dari partai pendukung 03 dan 01, misalnya yang dipermasalahkan adalah pemilu, itu sebetulnya masih lebih banyak pendukung 03 dan 01. Kalau ketemu nih bareng. Kalau ketemu bareng sepakat.
Pendukung 02 500 sekian, pendukung 03 200 sekian, 03 hampir 300. Kalau konsisten, tapi kan persoalannya lagi-lagi itu. Iya, soal pragmatisme itu ya. Pragmatisme politik. Ini bukan pengalaman pertama menurut gua, hal-hal yang harusnya dibereskan sebagai sebuah bangsa, Mas ya. Ada masalah hukum, misalnya ada masalah pelanggaran undang-undang, harusnya dibereskan sebagai sebuah, ini untuk menghormati semua orang gitu loh. Bahwa semua orang itu ada konsekuensi hukumnya, kena konsekuensi hukum atas apapun yang dia lakukan gitu loh ya. Tapi akhirnya ya udahlah, maklumin aja. Iya, bangsa ini kan seringkali pemaklum ya, pemaaf, pemaklum, dan akhirnya gitu. Catatan-catatan itu ya tinggal jadi catatan mungkin di bangku sekolah, anak-anak di sospol itu pasti akan menjadikan mekanisme pemilu ini sebagai kajian ilmiah yang lu bayangin, luar biasa. Misalnya ada kecurigaan kita ada kecurigaan kita bahwa pemerintah melanggar undang-undang lewat proses pemilu kemarin. Iya. Dijawab misalnya dengan argumen udahlah bikin gaduh aja. Lu bayangin, gaduh itu apa di dalam hukum itu? Nggak ada gitu loh. Nggak usah bikin gaduh-gaduh lah. Udahlah. Persoalannya kan gini. Ini menurut gua ada dua persoalan. Ada satu persoalan yang kalau misalnya ada problem sama pemilu, lo bawa ke MK. Ya. Mekanismenya salah satunya itu. Ya. Tetapi persoalannya MK itu hanya menyidangkan hal-hal yang mikro. Betul. Kecuali bisa dibuktikan terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi ini ukurannya susah ini. Susah. Ukurannya sangat susah sekali. Kalau seandainya nanti katakanlah 03 atau 01 membawa ini ke MK, tidak akan ada perubahan apa-apa, justru menjadi justifikasi. Ya. Toh kan problemnya udah selesai dong di MK gitu. Karena yang diperiksa pasti mana buktinya. Buktinya misalnya surat suara. TPS-nya 800.000 TPS bro, gitu loh. Iya. Jadi ini problem-problem mikro. Sementara hak angket barangkali yang akan dipotret adalah problem makro. Iya betul. Makronya misalnya bagaimana katakanlah aparat misalnya dicurigai diarahkan untuk memenangkan satu pasangan calon. Bagaimana perangkat desa, bagaimana bansos, kebijakan bansos dan lain-lain. Ini kan potretnya makro, nggak bisa dibuktikan secara mikro, bukan nggak bisa. Agak ribet dibuktikan. Logikanya beda lah. Logikanya beda. Jadi kalau gue ngelihatnya, ini dua pilihan yang saling menegasikan. Betul. Membawa ke MK atau angket. Itu dua langkah politik yang saling menegasikan. Dalam konteks sekarang ya. Iya, kalau lo bawa ke MK, maka angket itu melempem sudah. Dan ya kalau konteks sekarang lebih ini lagi, bawa ke MK itu menurut gua konyol. Orang sumber masalahnya dari situ kok. Iya. Gitu loh. Mulainya kan dari situ permulaannya, sumber masalahnya, bahwa ada pelanggaran etik berat di MK yang kemudian akhirnya ya turun-turunannya itu ini gitu loh. Iya. Ada pengerahan, ada politisasi bansos dan lain sebagainya, itu kan ya ujung-ujungnya awalnya itu dari MK gitu. Iya, jadi membawa itu ke MK sama juga melegitimasi pelanggar itu sendiri ya. Itu loh, orang yang melanggar terus ditanya orang yang pertama kali melanggar, terus ditanya pendapat Anda bagaimana? Oh ya udah nggak apa-apa, sama-sama melanggar. Masa iya gitu loh. Iya, tapi kan ketua MK bukan paman lagi. Iya, tapi kan nggak, maksud gua konteksnya sekarang bahwa sebagai lembaga gitu. Iya, sebagai lembaga kan kita perlu pembuktian dari mereka, dan tidak, pembuktiannya jangan yang seberat ini gitu loh. Mereka harus mulai dari nol lagi, memupuk kepercayaan publik gitu loh. Nah, persoalannya kan itu dia, karena syaratnya hak angket juga berat, minimal disetujui oleh setengah lebih dari anggota dewan yang hadir di sidang paripurna. Menurut lu peluangnya gimana? Iya, ya itu tadi, kalau peluang agak berat sih Mas ya. Cuma maksud gua inilah, kapan sih kita serius berbangsa gitu loh. Kapan sih kita serius hidup bersama itu untuk membereskan hal-hal yang harusnya bisa diberesin loh, ini kayak begini lah ya, pelanggaran pemilu. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan di kepala publik yang bisa diselesaikan dengan mekanisme politik ya. Betul, dan itu terbuka sekali. Ini kan sekali lagi udah bukan soal lagi nanti apakah ini membatalkan kemenangan pihak tertentu. Enggak, bukan soal itu gitu loh. Tapi soal ya monggo saja menang-menang gitu loh. Tapi ya yang kecurangan, yang pelanggaran itu dibereskan, ya mau dilakukan oleh siapapun, 01, 02, 03 ya gitu. Jangan sampai pola ini kemudian menjadi pola rutin yang akan dilakukan setiap
pemilu. Betul. Ini repot loh bro. Iya. Kita akan kehilangan kepercayaan pada sistem nanti. Kayak kemarin gue dengar ada senior ya di PDIP, Kang Aryo Bimo. Dia ngomong, kalau polanya kayak gini, buat apa ada pilkada nanti? Buat apa ada pilpres? Buat apa ada pemilu kalau polanya seperti ini? Jadi kalau lu pingin jadi bupati, pingin jadi presiden, dekati saja lembaga-lembaga, katakanlah kan lembaga-lembaga itu di bawah lu nanti sebagai presiden ya. Lu pengen 2 periode, 3 periode, 10 periode. Kontrol aja tuh lembaga. Iya, lu tinggal bargain sama para pimpinan di lembaga-lembaga itu karena toh lo yang ngangkat. Ini ya, misalnya lembaga hukum. Lo bisa mempres orang, bisa mengintimidasi orang untuk pilih. Nanti ada lembaga ekonomi, misalnya penyalur bansos. Lo bisa mengiming-imingi untuk pilih. Klasifikasi yang dapat nih nanti. Iya kan, dengan satu dengan stick, dengan pecut, satu lagi dengan wortel gitu loh. Terus satu lagi nanti ke kejaksaan atau apa ke MK. Nanti bakal ada yang ngadu ya. Nanti tolong dikondisikan gitu. Iya, kalau kayak gini polanya, ya benar. Pemilu akan kehilangan dan sebagai ajang kontestasi. Lebih jauh pertanyaan retoriknya, buat apa ada reformasi gitu loh. Kalau kayak begini caranya. Biar Gibran jadi wapres. Iya, maksud gua kan reformasi itu kan nilai ya. Iya, nilai. Yang gue ingat tuh yang paling bergema di reformasi itu adalah KKN, anti KKN kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Nah, mungkin gini bro, ke kita ya teman-teman yang dulu bergerak reformasi meneriakan anti KKN, iya. Karena di kepala kita KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Nah problemnya kan itu tidak berkenaan dengan Mas Gibran misalnya. Karena Mas Gibran itu tidak pernah KKN. Dia kan kuliahnya di luar negeri. KKN, ya? Dia bagi dia KKN itu kuliah kerja nyata. Langsung. Beda persepsi itu. Nah kalau KKN ini kan 3 pintu yang sebetulnya menuju satu hal yang sama gitu loh. 3 pintu yang berbeda, pintu masuk. Lu mau masuk lewat korupsi, lu mau masuk lewat kolusi, lu mau masuk lewat nepotisme, outputnya pasti sama. Apa tuh? 3-tiganya. Kalau lu udah nepotis, lu pasti lanjutannya akan korup. Lanjutannya akan kolutif gitu loh. Atau ketika lu udah korup, mau tidak mau lu akan main nepotis, akan main kolusi. Iya, itu kan kita teriakan karena kita tidak mau terjadi abuse of power ya. Orang-orang yang berkuasa kemudian menggunakan kekuasaannya secara serampangan. Makanya ada itu kan KKN itu masuk undang-undang ya? Iya dong, ada. Pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, ada undang-undang dan lain-lain. Nah, kan ada 2 nih sudut pandang nih bro. Sudut pandang tentang demokrasi. Udahlah rakyat yang menentukan. Apapun ceritanya, seolah-olah voting itu adalah penentu akhir. Ya kalau ada giumnya cuma rakyat yang menentukan, buat apa ada kejaksaan, buat ada apa ada polisi, biar voting aja terus tiap hari kan. Ada maling, buat voting, apa iya gitu ada KPK, buat apa. Bukan itu problemnya, bukan soal biar rakyat yang menentukan. Tapi apakah pilihan yang diberikan kepada rakyat itu dilalui sudah melalui mekanisme yang benar kan itu. Iya. Nggak, karena kan memang ini selalu menjadi alasan, selalu menjadi slogan. Keliru. Bahwa segala sesuatu tuh ya kan ini kan demokrasi. Rakyat yang menentukan. Keliru. Buat apa ada prosedur-prosedurnya? Maksudnya kalau cuma slogannya itu dipetik satu di luar konteks. Ya terus buat apa ada DPR? Buat apa ada yudikatif? Buat apa ada kepolisian? Buat apa ada kejaksaan gitu-gitu? Buat apa? Ya gitu. Harusnya kalau slogannya itu menurut gua ya, gua setuju kalau tidak ada presidential threshold misalnya. Misalnya kayak jadi lu gua bisa mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Soal dipilih atau tidak kan. Iya. Itu aja bukan terserah rakyat kan, udah jelas presidential threshold kan. Iya. Gua kepengennya Mas Eko jadi presiden gitu. Nggak bisa. Tapi partainya cuma 13% gitu misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu kan bukan rakyat yang menentukan. Bukan rakyat yang menentukan. Itu mekanisme partai politik yang menentukan. Dari awal itu udah diayak gitu loh, udah difilter. Iya. Kalau seandainya, jadi memang ada semacam potret atau penilaian terhadap demokrasi itu seolah-olah demokrasi itu sama dengan voting. Iya, keliru itu. Keliru ya. Yang paling penting dari demokrasi adalah bahwa setiap orang pertama bebas berpendapat dan bertanggung jawab basis argumennya itu by rasio gitu loh.
Artinya rasio itu, pertama saya dengan lu pakai rasio, lu punya pendapat sendiri dan lu bebas mengeluarkan pendapatnya, gitu loh. Dan orang berhak dong mendebat, gitu lah ya. Nah, kenapa salah satunya pakai rasio, misalnya ditanya, kenapa Anda menolak kebijakan ini? Iseng aja gitu. Itu kan nggak rasional kan? Saya nggak suka aja, nggak tahu ya kenapa ya. Ya nggak tahu ya, pokoknya saya nggak suka aja, saya tolak aja gitu. Nah, itu kan nggak rasional kan? Tapi dia berhak ngomongin pendapatnya. Apakah orang kemudian menerima argumen itu? Ya orang dengan asumsi bahwa demokrasi itu berdiri di atas basis logika rasional, maka orang akan, ya lu argumen aja nggak ketemu gitu kan, menolak. Nggak tahu deh, pokoknya nggak suka aja gitu loh. Nggak ketemu, ya kita pilih argumen yang lain. Tapi kan gini Ki, ada satu pendapat ya, bahwa misalnya kalau hak angket itu bergulir, itu pasti akan gaduh ya. Pasti akan terjadi dalam tanda petik guncangan politik. Kalaupun kita nggak tahu akhirnya kemana, tapi terjadi guncangan politik. Dan instabilitas itu mengganggu nanti soal ekonomi dan lain-lain. Apakah demokrasi itu, katakanlah proses politik itu berbanding terbalik dengan berjalannya ekonomi? Nanti ya, gue khawatir ada satu stempel, misalnya, tuh kan gara-gara politik di DPR gaduh hak angket, maka beras jadi susah. Ya. Karena pemerintah lebih fokus mengurusi proses politik di DPR, akhirnya ekonomi rakyat keleleran, dan yang nanti disalahkan adalah orang-orang yang teriak-teriak hak angket itu gitu loh. Iya. Kalau gue sih nggak setuju banget. Pertama, satu, demokrasi itu gaduh di mana-mana. Oh gitu. Setiap orang berhak bicara kok. Iya. Iya, demokrasi itu pasti gaduh, dan kegaduhan itu bukan hal yang buruk, gitu loh. Dan kalau bicara ada misalnya proses-proses yang kemudian bikin kondisi agak tidak pasti atau ada krisis gitu kan. Dalam konteks tertentu kan memang ada beberapa masalah yang memang harus diselesaikan. Ya sampai kalau harus bikin guncangan, ya harus terjadi begitu, ya nggak apa-apa, tapi selesain masalahnya. Oke. Reformasi misalnya. Reformasi itu kurang berguncang apa, tapi kan harus begitu, Mas. Ya, tapi memang yang menyedihkan dari bangsa ini, menurut gue yang menyedihkan dari bangsa ini, ketika kita mau naik kelas. Kita mau kita ini kayak bangsa bayi. Kalau bayi itu, kalau dia pingin bisa merangkang, kan dari tidur dia baru mau duduk aja, itu sumeng, sakit, panas. Kemudian nanti dari duduk bisa berduduk merangkang juga sakit lagi, baru dia punya kebiasaan. Mau bisa ngomong sakit lagi. Nah, lo perhatikan deh kita dari Orde Lama, kan itu kan orde politik banget. Betul. Ya. Politik adalah panglima gitu. Semuanya serba politis. Semua serba politis. Lalu kita mau naik kelas menjadi orde baru misalnya, itu dibayar dengan guncangan, dengan darah, dengan berapa juta rakyat Indonesia yang jadi korban. Orde baru, seolah-olah kita naik kelas nih, mulai pembangunan. Tapi kemudian terjadi abuse of power luar biasa. Reformasi, darah lagi. Nah sekarang nih sebetulnya gue tadinya berharap bangsa ini jalan lancar. Tapi kan sekarang di ujung, berapa tahun gitu ya, sejak reformasi di ujung ada masalah dengan perilaku kekuasaan. Mas, menurut gua gini lah ya, itu semua bisa kita perdebatkan, tapi kondisi sekarang nggak bisa disamain dengan reformasi, nggak bisa disamain dengan pas pergantian Orde Lama sama Orde Baru. Watak orang yang cenderung pro status quo itu udah ada semenjak Indonesia sebelum merdeka. Ketika 45 tuh orang-orang lagi ribut, ayo kita merdeka, Soekarno mau merdeka, mau deklarasi apa nggak banyak orang yang ngomong, alah apa sih ribut-ribut, udah enakan kayak gini, udah bener-bener hidup tenang. Iya, ada Belanda yang ngurus semua, dijajah, gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Ada bahwa mental status quo itu ada gitu. Orang takut di semua periode ya. Semua periode ada, tapi proses sekarang gini lah, 66 sampai 70-an pergantian rezim ke Orde Baru, ordenya Soeharto, terus ada reformasi, itu ada kekerasan di situ ya. Karena memang waktu itu yang clash adalah pihak-pihak politik yang udah bercokol banget nih, 20 puluhan tahun. Udah keras banget, udah saling berakar gitu ya. Orde Baru terutama pas reformasi itu udah sangat berakar gitu. Kalau sekarang kan hak angket apa bahayanya? Nggak ada yang dibenturkan, nggak ada apa. Ya itu mekanisme normal di DPR, DPR boleh mempertanyakan.
memanggil pemerintah, mempertanyakan kenapa kok ada kecenderungan begini, kenapa ada indikasi-indikasi begini. Artinya lo pengen ngomong bahwa hak angket itu adalah semacam ventilasi ya? Iya, justru itu bagus. Ventilasi misalnya ketimbang masing-masing orang ngegrundel, akhirnya kemudian nanti terjadi clash di horizontal gitu. Itu jadi ventilasi. Itu udah punya jalur yang bagus sekali itu kan. Itu udah dilokalisasi persoalannya di situ. Biar anggota DPR yang ngurusin, kita ngawasin. Jadi biar DPR yang ribut. Iya. Mereka nanti voting entah apa berdebat dan lain-lain. Kita ngawasi gitu. Kita hidup normal. Tidak harus bergesekan dengan tetangga. Gitu loh. Menurut gua itu. Kalau lu tadi gua menarik bilang nanti kalau ada ribut-ribut gitu beras langka dan lain sebagainya. Iya, selama ini menurut gua ya. Ini belum hak angket udah langka sih. Iya, menurut gua ya. Selama ini kalau kita pelajari sejarah peristiwa-peristiwa semacam itu, ada beras langka, minyak langka dan lain sebagainya. Itu bukan karena krisis, tapi karena ada yang mainin gitu loh. Dalam kondisi normal sekalipun nggak ada apa-apa, tiba-tiba minyak langka gitu loh. Bisa terjadi kan di kita biasa. Iya, minyak gas goreng langka. Tiba-tiba hilang gitu. Iya. Itu simpel saja kalau menurut gua. Ada orang yang nakal, udah gitu aja. Ada yang ngambil keuntungan di saat-saat tertentu gitu loh. Jadi kalau kata Ebit GAD itu, dalam kegalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Misalnya kayak gitu kan. Itu bukan kejadian alami kan, nggak pernah kan? Ya. Sebagaimana kerusuhan di Indonesia itu tidak pernah kejadian alami. Kalau ditelusuri ya, kalau penelitian-penelitian. Artinya memang ada yang provokasi gitu, ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan misalnya. Sama kelangkaan-kelangkaan. Ya lu bayangin kan dulu waktu langka minyak tuh. Tiba-tiba orang nyari minyak nggak ketemu di mana-mana. Ada partai yang bawa-bawa minyak, jual murah-murah gitu. Dari mana? Iya. Gitu kan, aneh kan. Berarti kan ada yang main gitu. Tapi memang ya kelangkaan minyak kemarin mengorbankan dalam tanda kutip ya. Kalau gue nggak tahu mengorbankan atau apa, Pak Erlangga kan kayaknya pernah isunya tersandra oleh kasus minyak itu ya. Iya. Kemudian ya beras langka nih kita nggak tahu. Nanti nggak tahu siapa yang tersandra sama kasus beras. Kan gini deh bro, kadang-kadang ya pemerintah butuh jadi pahlawan, jadi hero. Hero itu ketika lo tertindas, merasa ditindas, lo ditolong sedikit, gitu loh. Kayak misalnya tengkulak lah, tengkulak lo menindas rakyat habis-habisan dengan pinjaman berbunga-bunga. Ketika lo udah kelaparan, dia datang ke tempat lo, kasih nasi sepiring, dan lo jadi pahlawan lagi. Makasih gitu. Padahal tiap hari nasi lo diambilin sama dia. Katakanlah lu anu lah ya, contohnya ini lu misalnya pengusaha minyak besar gitu lah ya. Padahal gue itu anak buah lo. Tapi gue yang ngatur stok kan. Lu kan tinggal nelpon, tolong lu tuh stok jangan dikeluarin semua. Seperempatnya aja dari biasanya. Langka tuh kan, ribut tuh orang. Orang marahnya ke gua kan. Gimana nih, mana stok kan? Ya gua tetap patuh sama lu dong sebagai bos gua kan. Nggak ada. Sorry ya, nggak bisa ngeluarin, nggak ada gitu. Tiba-tiba pas orang udah mau pada ribut, lu dateng kan. Ada apa ini ribut-ribut gitu kan. Langka Pak, nggak ada minyak. Astaga, coba saya telepon bentar. Itu tolong keluarin dong minyak gitu. Banjir lagi di pasar. Orang langsung, astaga Mas Eko, terima kasih Mas Eko, terima kasih Pak Eko gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan sering terjadi. Ya barangkali kan gitu ya. Karena beras langka sekarang, nanti menjelang Lebaran, beras udah penuh lagi nih. Iya, tiba-tiba dan kan. Kita tepuk tangan lagi kepada orang yang dianggap penyelamat ya. Jangan-jangan ya gitulah. Lu yang ngumpetin, tiba-tiba orang udah teriak-teriak, lu datang sebagai hero kan. Ada apa nih ribut-ribut? Itu sebetulnya mental preman ya. Iya, mental preman. Mental preman gini kan, kalau gue pernah tuh di satu komplek di tempat gue gitu. Dulu waktu komplek itu baru awal-awal, sengaja cari satpam yang dari preman di situ. Kenapa? Agar tidak ada maling. Iya, udah tahu. Kan kayak gitu kan pola Malingnya kita pekerjakan. Itu kan mental preman, gitu loh. Jadi kita seolah-olah berterima kasih, padahal kita mempekerjakan sumber masalahnya itu. Ya sama kayak datang, kita baru punya rumah baru, ada ormas datang, Pak uang keamanan. Loh emang di sini nggak aman? Enggak Pak, biasanya kalau di sini ada yang suka ini. Siapa yang suka ini? Saya. Gitu. Siapa yang suka ganggu? Saya. Kalau nggak dibayar saya ganggu. Gitu. Makanya minta diamanin, saya amanin kalau dibayar kan. Nah mentalitas kayak gini ya.
yang menurut gue juga menjadi problem kita sehari-hari. Kita nggak tahu apakah nanti, sebetulnya kan harusnya kalau mekanisme permintaan dan penawaran itu diatur banget. Kita punya Badan Pangan, kita punya Bulog, kita punya Menteri Pertanian yang mestinya bisa memotret sehingga proses kelangkaan beras, proses harga beras naik dalam angka yang tidak normal itu mestinya bisa diprediksi. Ya itu kan pertanian kan durasinya itu sama. Iya, semuanya itu bisa diprediksi, semua hal Mas gitu loh. Fisika aja bisa diprediksi, apalagi coba soal beras, urus beras. Maksud gua gini, bahwa pemerintahan itu punya kementerian. Artinya kan itu nggak perlu kemudian ketika ada misalnya tiba-tiba pemerintah dihantam isu misalnya hak angket DPR. Apa soal apa pemilu? Kan ada KPU. Kan ada orang-orang yang ada Menteri Dalam Negeri. Terus kalau udah bersoal dengan hukum kan ada Menkumham. Atau yang berurusan dengan perundang-undangan. Ya ini terus Kementan gitu masa ngapain harus ikut-ikutan? Ya urus aja tetap beras. Urus aja tetap pangan. Ya biasa aja. Gak ada urusan sama Kementan. Jadi bahwa ribut-ribut di DPR itu nanti berkorelasi dengan ekonomi yang guncang, nggak ada harusnya. Ada urusan gitu loh. Oke, setuju gue. Jadi bahwa lo akhirnya setuju untuk mendorong hak angket kalau memang menjadi problem besar pemilu kemarin. Kan selama ini orang selalu menyanggah adanya keributan politik, dikhawatirkan berdampak pada ekonomi kan. Nggak masuk akal menurut gue. Nggak masuk akal ya. Kalau ada dampak ekonominya itu memang ada yang nyari keuntungan saja menurut gue ya. Kecuali kalau semua menterinya memang terlibat. Nah itu maksudnya kayak gitu kan, artinya kan nggak perlu takut. Misalnya Menteri Pertanian juga terlibat karena mengerahkan para penyuluh pertanian untuk mendukung. Menteri Agama terlibat karena mengerahkan seluruh perangkat Kementerian Agama untuk kampanye. Semua menteri terlibat gitu ya. Menurut gue Pak Jokowi itu udah ngasih anunya lah, contohnya kan, soal pembagian tugas itu kan, Pak ini, loh kok tanya saya? Kan ada menterinya. Udah bener itu, gitu loh. Ya sekarang ketika ada angket, kenapa harus pusing? Kan ada yang ngurusin, ada KPU, ada kementerian terkait. Tapi memang benar kata Pak, kan ada yang nanya ke Pak Mahfud ya, soal hak angket itu, dan itu salah tafsir orang. Kata Pak Mahfud, saya tidak terlibat karena hak angket itu adalah melibatkan yang terlibat dalam prosesi hak angket itu partai politik. Partai politik, DPR. Pak Mahfud bukan anggota legislatif gitu. Bukan anggota partai. Bukan juga anggota DPR. Dia bukan bagian dari elit partai. Jadi wajar Pak Mahfud ngambil jarak. Enggak, itu bukan bagian gue. Kalau Mas Ganjar, dia kan bagian dari PDI kan. Dia bisa menyuarakan isu tentang politik karena dia adalah anggota partai, jadi wajar terlibat. Nah, yang sayangnya kemudian judulnya dipotong-potong, di framing tertentu soal Pak Mahfud tahu bertentangan seolah-olah, padahal dia memposisikan diri dengan benar itu. Ya memang dia begitu, udah bukan partai, bukan anggota legislatif. Dia nggak akan punya share, nggak akan punya dorongan, nggak akan punya makna dalam proses angket itu. Gue dorong juga buat apa? Lu siapa gitu kan? Kasarnya kan begitu. Mekanismenya bukan dia. Bukan lewat dia gitu. Ini beda sama kita kecolongan mobil, kita lapor polisi gitu. Ya itu berhak lah kita gitu loh. Karena emang jalurnya begitu. Kalau Prof Mahfud misalnya terus ngelapor soal, ayo dong hak angket, orang bisa bilang, Anda siapa? Mekanismenya nggak bener kayak begitu. Itu mekanisme DPR. Kecuali bawa tuntutan moral bersama beberapa tokoh gitu, biasa lah kayak gitu. Audiensi sama DPR, dorong dong ini gitu. Ini nggak bener gitu. Itu publik kan? Iya, tapi Prof Mahfud juga kan nggak etis melakukan itu karena dia calon. Gitu loh. Oke, ya kita nggak tahu ya, lihat mekanisme ke depan. Semoga sih. Kalau gue setuju sama Loki. Jangan sampai problem-problem bangsa ini diselesaikan oleh waktu. Udahlah. Atau bahkan waktu tidak sanggup menyelesaikan, lalu ingatan saja yang kita hapus gitu loh. Itu akan bahaya. Ada orang-orang yang kemudian tetap terluka. Gitu. Kita jangan membiasakan diri untuk
menyisakan masalah. Iya. Biar bangsa ini naik jalannya ke depan, nggak lagi nanti ditarik lagi ke belakang, lagi ke belakang. Gue setuju. Ya mudah-mudahan kita lihat mekanismenya ya. Amin. Kita nggak tahu ini kita lepaskan saja sama partai-partai politik anggota DPR. Kalaupun harus diajukan, dan mudah-mudahan partai-partai yang lain nggak masuk angin nih. Ya, karena sudah ada ketua partai yang cium tangan. Iya, udah masuk angin. Udah dikasih minyak kayu putih juga gitu. Oke, makasih. Kita ketemu lagi minggu depan.